Halo rekan-rekan Film Investor. Ini adalah video part yang kedua yang membahas tentang 10 saham blue chip pilihan untuk tahun 2023. Pada video ini saya akan membahas 5 saham lanjutan dari 5 saham yang sudah dibahas pada part yang pertama. Sebelumnya biar saya jelaskan ulang tentang ciri-ciri saham blue chip. Yang pertama, kapitalisasi pasarnya. Saham blue chip biasanya mempunyai kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Yang kedua, tentang likuiditasnya. Saham blue chip biasanya mempunyai likuiditas perdagangan yang cukup tinggi dan lumayan aktif, yaitu di atas 10 miliar per hari. Nah, ciri-ciri yang ketiga, mature stock. Saham blue chip yang bagus itu biasanya berasal dari perusahaan yang sudah mapan dan mempunyai posisi yang cukup stabil di pasarnya. Perusahaan blue chip biasanya juga perusahaan yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia, minimal 5 sampai dengan 10 tahun. Lebih lama lebih bagus lagi, sehingga kita dapat menilai kinerja historinya apakah mempunyai track record yang baik atau buruk. Saham blue chip yang keenam adalah Java Confit Indonesia dengan kode saham JPFA. Java Confit Indonesia ini merupakan perusahaan konsumer yang berfokus pada produk-produk yang berkaitan dengan unggas atau poultry. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam makanan untuk ternak, khususnya untuk ayam dengan merek Confit dan juga ada beberapa merek lainnya. Perusahaan ini juga bergerak di sektor perikanan dengan menyediakan pakan ikan untuk ikan konsumsi dan juga untuk ikan hias. Lalu perusahaan ini juga menyediakan berbagai produk jadi dan juga yang sudah siap olah seperti ayam karkas dan juga beberapa produk seperti nugget dan juga sosis. Berikut kinerja fundamentalnya sampai dengan kuartal 3 tahun 2022. Kita perhatikan asetnya naik 16% menjadi 33 triliun. Lalu ekuitasnya naik 4,7% menjadi 12,8 triliun. Kemudian ada pendapatannya naik 12% menjadi 36,7 triliun. Yang berikutnya ada laba bersihnya. Nah, laba bersih ini pada kuartal ketiga sedikit turun sebesar 5% menjadi 23 triliun. Penurunan laba bersih ini disebabkan lebih karena adanya kenaikan bahan baku, terutama untuk bahan baku jagung yang pada tahun lalu itu memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi berangsur-angsur mulai dengan akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang, harga jagung terlihat sudah lumayan melandai. Nah, berikutnya untuk ROA-nya 5,73%. Dan juga ROE-nya 14,87%. Di sebelah kirinya ada breakdown pertumbuhan pendapatan dan juga kontribusinya terhadap total pendapatan. Kita perhatikan ya, sampai dengan saat ini, peternakan komersial masih menyumbang porsi yang cukup besar untuk total pendapatan sebesar 39%. Nah, yang kedua disumbang oleh pakan ternak 28%. Lalu yang ketiga disumbang oleh produk konsumen sebesar 15%. Nah, beberapa lainnya yang berkontribusi lebih kecil lagi seperti budidaya perairan, pembibitan unggas, dan juga perdagangan. Berikutnya rasio profitabilitas lainnya dan juga kesehatan hutang serta yield dividen. GPM-nya 16,70%, OPM-nya 6,69%, dan juga net profit margin-nya 3,88%. Berikutnya yang di bagian kiri bawah, ini menunjukkan estimasi yield dividen yang akan kita terima pada tahun 2023. Estimasi ini saya ambil berdasarkan EPS yang disetahunkan untuk tahun 2022. Nominal dividen estimasinya Rp56 per lembar, sehingga kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Harga Java Confit itu sebesar 1.330, maka kita bisa dapat yield sebesar 4,2%. Yang berikutnya di sebelah kanan bawah, kita hitung net debt to equity ratio-nya. Perhitungan ini hanya untuk hutang yang mengandung bunga saja, seperti hutang bank, senior note, obligasi, atau beberapa surat hutang yang sejenisnya. Kita perhatikan hutang yang mengandung bunga sebesar 12 triliun dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 12,8 triliun, sehingga kita dapat net debt-nya sebesar 94%. Berikutnya untuk valuasi Java serta MOS-nya. Nah, saya perhatikan memang saat ini PER dan PBV Java sudah berada di bawah rata-ratanya selama 3, 5, dan 10 tahun. Dengan harga wajar yang sudah saya cari, saya dapatkan angkanya Rp1.638. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat ini Rp1.330, maka saat ini Java masih menyediakan MOS sebesar 18,82%. Nah, untuk valuasinya, PER-nya sebesar 8,16 kali dan PBV-nya 1,21 kali.
Saham blue chip yang ketujuh ada Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Telkom Indonesia merupakan operator telekomunikasi paling besar di Indonesia saat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini Telkom mempunyai lini usaha yang sudah sangat kuat di Indonesia, yaitu untuk operator seluler ada Telkomsel, sedangkan untuk internet provider Telkom mempunyai IndiHome. Nah, kedua lini usahanya ini, Telkomsel dan juga IndiHome, saat ini memimpin pasarnya di bidangnya masing-masing. Berikutnya kinerja fundamental untuk kuartal ketiga tahun 2022. Kita perhatikan asetnya pada kuartal ketiga turun 2,5%, ekuitasnya naik 1,6%. Tadi asetnya 270 triliun, nah ini ekuitasnya 124 triliun. Lalu kita ke bagian bawah, pendapatannya naik 2,8% menjadi 109 triliun. Dan laba bersihnya terlihat turun 10% menjadi 17 triliun. Lalu untuk ROA-nya 8,19% dan ROE-nya 17,89%. Nah, di sebelah kiri ini ada breakdown pertumbuhan pendapatan dan juga kontribusinya. Kita perhatikan sampai dengan saat ini pendapatan data internet ya yang tadi disumbang oleh lini usahanya Telkomsel masih menjadi kontributor utama untuk total pendapatan dari Telkom Indonesia dengan kontribusi sebesar 59%. Nah, yang kedua disumbang oleh pendapatan dari IndiHome sebesar 19%. Nah, pada kuartal ketiga, pendapatan data internet naik 6% dan juga pendapatan IndiHome naik 6% juga. Dan terlihat hanya ada dua lini usaha yang turun, yaitu pendapatan telepon dan juga layanan lainnya. Berikutnya untuk rasio profitabilitas dan juga kesehatan hutang serta yield dividen. Gross profit margin sebesar 29,4%, operating profit marginnya sebesar 35,72%, lalu net profit marginnya sebesar 15,23%. Lalu kita ke bagian kiri bawah, di sini ada estimasi yield dividen yang akan kita terima tahun 2023. Sekali lagi, ini adalah estimasi berdasarkan EPS yang disetahunkan untuk tahun 2022. Serta di sini saya juga menggunakan dividen payout ratio yang kurang lebih sama dengan yang sudah dilakukan oleh Telkom pada tahun 2022 untuk tahun buku 2021. Saya dapat di sini estimasi untuk nominal dividennya sebesar Rp133 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga Telkom saat video ini dibuat Rp3.750, maka kita dapat yield sebesar 3,5%. Dan terakhir kita lakukan analisa solvabilitas. Di sini hutang yang mengandung bunga sebesar 23 triliun. Lalu untuk ekuitasnya sebesar 123 triliun. Sehingga kita dapat net debt to equity rasionya sebesar 19%. Berikutnya untuk valuasi Telkom. Telkom saat ini PR dan PBB-nya masih di bawah rata-rata selama 3, 5, dan 10 tahun dengan harga wajar yang sudah saya hitung sebesar Rp4.178 per lembar saham. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat ini Rp3.750, kita masih punya atau Telkom masih menyediakan margin of safety untuk kita sebesar 10,24%. Valuasi Telkom saat ini PR-nya sebesar 16,8 kali dan PBV-nya sebesar 3,01 kali. Saham blue chip yang ke-8 ada Indah Kiat Pulp and Paper dengan kode saham INKP. Market cap-nya sebesar 45 triliun. Indah Kiat Pulp and Paper ini merupakan bagian dari holding Asia Pulp and Paper yang memproduksi bubur kertas dan juga produk turunan dari kertas. Berikut adalah kinerja fundamental dari INKP sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022. Untuk asetnya naik sebesar 5% menjadi 9 miliar US dollar. Lalu ekuitasnya naik sebesar 13% menjadi 5 miliar US dollar. Berikutnya ada pendapatannya juga mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 19,6% menjadi 2,9 miliar US dollar. Dan juga yang paling impresif untuk laba bersihnya naik 65% menjadi 647 juta US dollar. Nah, untuk profitabilitasnya, ROA-nya sebesar 32,36% dan ROE-nya sebesar 51,04%. Berikut yang di sebelah kiri ini ada breakdown penjualan dan juga tujuan pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh INKP. Nah, kita perhatikan di sini secara umum produk dari INKP dibagi atas 3 ya, yaitu kertas budaya, pulp, kertas industri, tisu, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan rata-rata dibagi sama ya, total produksinya sama banyaknya antara ketiga jenis produk ini. Dan kalau kita perhatikan di bawah ya, memang sebagian besar pasar ekspor sampai dengan saat ini masih menjadi tujuan utama produk-produk dari INKP, tetapi jumlahnya tidak terlalu beda jauh dengan pasar lokal. Asia menjadi pasar utama dari produk INKP
diikuti oleh Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan juga Australia. Berikutnya rasio profitabilitas lainnya, kesehatan hutangnya, serta yield dividen. GPM-nya 40,47%, OPM-nya 29,13%, lalu NPM-nya sebesar 21,59%. Nah, untuk estimasi yield-nya, sampai dengan saat ini kita menggunakan estimasi EPS yang disetahunkan. Saya sudah hitung sehingga mendapatkan nominal dividennya sebesar Rp120 per lembar saham. Berikutnya untuk valuasi INKP dan juga MOS-nya. Sampai dengan saat ini, PER dan PBV INKP masih berada di bawah rata-rata selama 3, 5, dan 10 tahun. Dengan harga wajar yang sudah saya hitung sebesar Rp9.563 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini Rp8.175, maka INKP masih menyediakan margin of safety untuk kita sebesar 30,20%. Sedangkan untuk valuasinya saat ini PER ada di posisi 3,4 kali dan PBV-nya di posisi 0,54 kali. Saham blue chip yang ke-9 ada ITMG, Indo Tambang Raya Megah, dengan kode saham ITMG. Indo Tambang Raya Megah merupakan salah satu perusahaan tambang batubara swasta yang cukup besar di Indonesia, yang lokasi utama tambangnya itu ada di Kalimantan. Perusahaan ini juga mempunyai lini bisnis lainnya di sektor energi baru dan terbarukan, khusus untuk energi surya. Berikut kinerja fundamental untuk kuartal 3 tahun 2022. Kita perhatikan asetnya naik sebesar 50% menjadi 2,5 miliar US dollar. Lalu untuk ekuitasnya naik sebesar 61% menjadi 1,9 miliar US dollar. Lalu untuk pendapatannya naik 98% menjadi 2,6 miliar US dollar. Dan yang terakhir untuk laba bersihnya naik secara impresif sebesar 230% menjadi 893%. Maksud saya menjadi 893 juta US dollar. Lalu untuk ROA-nya 47,77% dan return on equity sebesar 61,16%. Lalu berikutnya kita perhatikan rasio profitabilitas lainnya dan juga kesehatan hutang serta yield dividennya. Gross profit margin sebesar 53,76%, OPM-nya 48,66%, lalu NPM-nya sebesar 34,16%. Di bagian kiri bawah kita perhatikan untuk estimasi dividen yield untuk tahun 2023. Sekali lagi ini adalah estimasi yield dividen yang akan kita terima dari ITMG untuk tahun 2023. Estimasi ini saya dapat dari EPS yang disetahunkan untuk tahun 2022. Lalu sudah saya kurangi dengan dividen interim yang sudah didapat tahun 2022 di bulan Desember. Jadi ini sisanya yang akan kita dapat tahun 2023. Saya dapat hasilnya, nominal dividen estimasinya sebesar Rp7.072 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga ITMG saat ini Rp35.425, maka kita punya yield sebesar 20% untuk dividen estimasi ITMG tahun 2023. Nah, berikutnya untuk solvabilitasnya kita perhatikan untuk net DER-nya di sini hutang yang mengandung bunga saja sebesar 1,3%. Nah, memang kalau kita lihat memang setelah saya lihat kualitas hutangnya memang secara umum hutang berbunga dari ITMG ini boleh dikatakan tidak ada ya sebenarnya. ITMG ini merupakan salah satu dari beberapa saham di Bursa Efek Indonesia yang hutangnya itu tidak mengandung hutang yang mengandung bunga. Jadi mayoritas itu adalah hutang usaha. Berikutnya untuk valuasi ITMG, PER dan PBV ITMG saat ini masih berada di bawah rata-rata 5 dan 10 tahun dengan harga wajar sebesar Rp39.962. Jika kita bandingkan harga wajar ini dengan harga saat ini Rp35.425, maka ITMG masih menyediakan MOS bagi kita sebesar 11%. Lalu valuasinya untuk PER-nya sebesar 2,2 kali dan PBV-nya sebesar 1,35 kali. Saham blue chip yang terakhir, yang ke-10, ada Jasa Marga dengan kode saham JSMR. Jasa Marga ini merupakan perusahaan penyedia jalan tol terbesar di Indonesia saat ini. Beberapa jalan tol yang dimiliki oleh Jasa Marga diantaranya Cikampek Padalarang, Jakarta Bogor Ciawi, Palimanan Kanci, Tol Semarang seksi ABC, dan beberapa tol lainnya di Pulau Jawa. Berikutnya untuk kinerja fundamental yang kuartal ketiga tahun 2022, asetnya pada kuartal ketiga turun sebesar 0,7% menjadi 100 triliun. Lalu untuk ekuitasnya naik 4% menjadi 21 triliun. Nah, untuk pendapatannya pada kuartal ketiga naik 10% menjadi 11,7 triliun.
Lalu untuk bottom line-nya, laba bersihnya naik sebesar 34% menjadi 1 triliun. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa breakdown dari tol, pendapatan dari tol yang dimiliki oleh Jasa Marga. Anda perhatikan di sini sampai dengan saat ini, tol Cikampek Padalarang itu masih menjadi kontributor utama yang paling terbesar untuk pendapatan Jasa Marga. Disusul oleh tol Jor seksi non-S, Jakarta Bogor Ciawi, Jakarta Tengarang, dan juga beberapa tol lainnya sampai dengan di bawah Anda bisa lihat sendiri di sini. Berikutnya rasio profitabilitas, kesehatan hutangnya, serta yield dividen. GPM-nya sebesar 47,41%, lalu OPM-nya sebesar 35,95%, dan NPM-nya sebesar 8,59%. Nah, untuk estimasi yield pada tahun 2023, nominal dividen yield estimasinya sebesar Rp9,2 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga Jasa Marga saat ini 3.410, maka kita masih punya yield sebesar 0,2%. Berikutnya untuk kualitas solvabilitasnya, hutangnya. Ini hutang yang mengandung bunga itu sebesar 60 triliun, berbanding ekuitasnya sebesar 21 triliun. Jadi kita dapat net DER-nya sebesar 286%. Nah, ini memang saat ini perusahaan konstruksi dan juga infrastruktur memang sedang mendapat tugas dari pemerintah untuk masih membangun infrastruktur, sehingga memang wajar jika mereka mempunyai kualitas solvabilitas yang memang cukup lumayan kurang sehat ya. Tapi di sisi lain, Jasa Marga ini mempunyai kualitas arus kas yang sangat baik, sehingga saya yakin ke depan masalah hutangnya ini dapat diatasi dengan sangat baik. Dan memang selama ini Jasa Marga tidak mempunyai masalah apapun terkait masalah hutang. Berikutnya untuk valuasi Jasa Marga dan juga MOS, margin of safety-nya. PR dan PBV Jasa Marga saat ini juga masih di bawah rata-rata selama 3, 5, dan 10 tahun dengan harga wajar sebesar Rp4.179 per lembar saham. Jika kita bandingkan dengan harga saat ini Rp3.410 per lembar saham, maka kita masih punya atau Jasa Marga masih menyediakan MOS untuk kita sebesar 18,41%. Valuasi Jasa Marga saat ini PR-nya sebesar 18,43 kali dan PBV-nya masih sebesar 1,15 kali. Ini lumayan cukup murah ya, karena memang biasanya PBV-nya dari Jasa Marga itu memang di atas 2 ya, biasanya begitu. Maka itu kenapa Jasa Marga saya masukkan ke dalam 10 saham blue chip pilihan untuk tahun 2023, serta prospeknya di tengah pencabutan PPKM ya, dan juga normalisasi mobilitas dari masyarakat, sehingga kedepannya saya perkirakan pendapatan Jasa Marga akan naik. Oke, itulah 10 saham blue chip pilihan untuk tahun 2023. Saya ingatkan sekali lagi, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Semoga bermanfaat. Salam Value Investor.